Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Presisi. Di konten kali ini gua mau menampilkan atau menjelaskan tutorial menggunakan software ArcGIS atau dasar-dasar menggunakan software ArcGIS. Oke, langsung saja. Di sini gua memakai ArcGIS atau ArcMap tipe 10.3. Jadi ini adalah tampilan dari software ArcGIS. Jadi di sini gua memperkenalkan apa aja sih yang ada di dalam ArcMap ini. Jadi ini menu-menunya: file, edit, view, bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, help. Jadi di file ini ada new, open, save, save as, save copy, share as, add data, dan lain sebagainya. Kemudian di edit, view, dan lain sebagainya. Oke, kita dimulai dari menu file dulu. Jadi sebelumnya di sini ada yang namanya table of content. Jadi ini tempat nanti layer-layer yang akan kita input ke sini. Kemudian ada juga beberapa tools. Dari pertama Arc Catalog, kemudian search, kemudian Arc Toolbar yang nanti akan dijelaskan di konten-konten selanjutnya. Oke, kita mulai dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Apa aja sih yang ada di dalam software ArcGIS ini? Yang pertama file, new. Seperti biasa, new adalah pembuatan dokumen baru. Nah, seperti ini dokumen barunya. Kemudian di sini ada yang namanya open. Jadi open ini nanti kita akan membuka file project berformat MXD. Jadi format MXD ini format MXD ini format project ArcGIS ya. Kemudian ada save, save as, kemudian save a copy. Jadi untuk save a copy ini dia misal coba kita buka, bisa kita gunakan untuk downgrade tipe yang akan kita save. Karena ini gua menggunakan 10.3, jadi downgrade-nya dari 10.2 ke 8.3 RPM-nya. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya menu share as. Jadi di share as ini ada map package. Nah, jadi di map package ini kalau misalkan kita nge-share dalam map package itu menjadi satu kesatuan project dalam bentuk MXD. Misalkan kita buka itu sudah ada file-file yang ada di dalamnya, jadi dalam satu paket gitu. Kita tidak perlu memanggil file-file lagi gitu. Kemudian ada di add data. Ini add data save file SHP atau format SHP. Misalkan di sini ada batas provinsi. Nah, jadi ketika kita add layernya atau file SHP-nya jadi seperti ini. Langsung ke zoom extend di layar ArcMap-nya. Kemudian di menu selanjutnya itu di add data ada namanya add base map. Jadi kita menambahkan base map yang kita inginkan. Misalkan di sini ada beberapa base map yang disediakan oleh ArcGIS. Ini base map citra, kemudian street map, topographic, dan lain sebagainya. Ada juga OpenStreetMap. Oke, kemudian di sini juga ada add data form ArcGIS Online. Jadi di ArcGIS Online ini ada sebentar, ada kesalahan. Coba lagi di add data form ArcGIS Online. Intinya di ArcGIS Online ini nanti di sini menampilkan beberapa peta-peta tematik. Peta-peta tematik yang telah disediakan oleh ArcGIS. Ini sepertinya ada sedikit error. Oke, langsung saja. Selanjutnya ada add XY data.
Jadi di sini misalkan kita ada table, kemudian di dalam table tersebut ada yang namanya koordinat X, Y, Z. Nah, kemudian setelah kita oke, maka nanti di sini akan muncul beberapa poin-poin yang telah kita input di sebuah table. Kemudian di add data ini yang sering dipakai beberapa, cuma itu aja sih yang sering ya. Kemudian ada di sini ada pack and print setup. Jadi di sini kita mengatur pack setupnya, misalkan name ininya, printer setupnya, kemudian ada papernya, terserah kita mau ukuran berapa, A3 atau ukuran A4, terserah. Kemudian di sini orientasinya bisa landscape, portrait, tergantung nanti layout yang akan kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya satuan besaran, kita pilih cm atau milimeter. Jadi seperti itu di pack print setup. Jadi nanti ini kita gunakan untuk melayout peta. Kemudian ada lagi yang namanya paham lah ini ya, print preview, print, kemudian export map. Jadi di export map ini misalkan dia nanti akan menghasilkan peta dari layout sesuai dengan format tipe yang kita inginkan. Misalkan peta tersebut kita mau pengen format PDF atau BMP atau JPEG, serah. Di sini ada resolusinya berapa dpi. Mungkin itu aja. Kemudian gua rasa cukup. Di menu file ada, di menu edit, undo, redo, cut, copy, paste, sepertinya sudah familiar buat teman-teman. Delete. Nah, langsung ke menu view. Nah, di sini ada yang namanya data view dan layout view. Jadi data view adalah yang tampil di sini. Ini adalah data view. Kemudian ada di sini biasanya kita bekerja atau mengedit segala macam data menggunakan jendela data view. Kemudian ada layout view. Nah, jadi untuk layout view ini kita gunakan untuk melayout peta. Nanti hasil data yang sudah kita edit atau kita buat, kemudian akan kita buat layout petanya. Jadi seperti ini. Nah, sesuai nanti misalkan kita mau atur di backprint setupnya, misalkan di sini gua pilih A3, kemudian gua pilih landscape. Nah, jadi seperti ini. Nanti tinggal kita buatkan lagi frame untuk legendanya di sini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di konten selanjutnya. Yang jelas kita tahu nih apa sih yang ada di ArcMap ini. Kemudian jadi untuk data view dan layout view bisa kita klik di sini, ada toolnya. Ini data view, kemudian layout view, tinggal kita pilih aja. Kemudian ada yang namanya, ini grafik, ini kita membuat grafik, ini reports, membuat report, scroll bar. Nah, scroll bar ini yang ada di sini nih. Nah, scroll bar kita munculin lagi, ada lagi kan. Kemudian ada yang namanya status bar. Nah, ini yang ada di bawah tadi, tampilan koordinat. Nah, ini status bar yang ada di bawah sini. Kemudian ada yang namanya, ini data frame properties. Jadi di data frame properties ini berisi banyak menu-menu. Misalkan di sini ada generalnya, kita tahu name-nya apa, kemudian data frame-nya, kemudian koordinat sistem. Di koordinat sistem ini kita menentukan
atau kita melihat koordinat sistem yang sudah terinput di file ini, di file SHP Indonesia ini. Dia memakai koordinat sistem WGS 1984 GCS Geographic Coordinate System. Jadi pakai sistem Geographic Coordinate System. Kemudian di sini juga kita bisa mengimport koordinat yang akan, misalkan di sini memang benar-benar tidak ada, kita bisa import. Lalu di sini ada grids. Coba kita grids. Nah, ini kita gunakan untuk membuat grid di suatu layout peta. Nah, misalkan nanti membuat grid seperti ini, atau di sini tipenya graticule, kemudian ada measure grid seperti ini, reference grid seperti ini. Oke, itu untuk grid. Kemudian untuk frame, ini untuk bordernya, kemudian ini untuk background ini misalkan ini kan backgroundnya warnanya putih ya, ini bisa kita rubah warna biru misalkan seperti ini. Nah, dia berubah warna biru. Oke, kemudian tadi data frame general. Oke, gue rasa cukup di data frame properties. Kemudian ada insert. Nah, ini ada insert, ada berupa data frame, title, text, dynamic text. Nah, nanti data frame ini biasanya kita gunakan untuk melayout peta. Misalkan coba kita buka jendela layout. Nah, title, misalkan ini titelnya peta Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada data frame. Nah, data frame ini biasanya digunakan untuk inset. Nah, di sini ada inset peta. Jadi misalkan ini Indonesia, berarti di sini inset petanya dunia berarti ya. Nanti di situ ada semacam mark atau tanda yang menandakan Indonesia itu sebelah mana. Jadi seperti itu, inset peta biasanya kita gunakan. Oke, kemudian ada yang namanya teks. Nah, ini teks nanti kita mengisi teks yang ada di keterangan-keterangan yang ada di frame legenda sini. Kemudian netline. Nah, netline ini backgroundnya kita non aja. Nah, misalkan kita pakai bordernya seperti ini. Oke, udah cukup itu aja. Di netline itu kita membuat semacam frame. Nah, misalkan kita mau membuat frame untuk keterangan legenda-legenda, jadi seperti ini. Itu netline, membuat frame baru. Oke. Kemudian di insert ini ada legend atau legenda. Next. Oke. Next. Legend title, tulis legenda gitu aja. Kemudian next, border. Coba kita next dulu ya. Nah, ini legendanya seperti ini. Ini pun bisa kita rubah kata-katanya lewat sini juga bisa. Misalkan batas provinsi Desember 2019, kita hapus saja Desember 2019 untuk capilnya, maka otomatis di sini juga akan berubah. Nah, ini untuk legenda. Kemudian selanjutnya north arrow, ini untuk arah utara. Misalkan kita pilih ini, nah, seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya
scale bar. Nah, ini scale barnya. Kemudian ini nggak usah gua rapin ya, nanti aja kalau di konten selanjutnya. Yang penting ini pengenalan yang penting ini pengenalan menu-menunya terlebih dahulu. Kemudian scale text. Nah, misalkan kita pakai ini scale text-nya 1:54 juta. Kita bisa ngikutin ini, misalkan kita buat 1:1 juta, maka dia bisa mengikuti 1:1 juta sesuai dengan skala yang kita inginkan. Kita rubah menjadi misalkan 10 juta. Nah, seperti itu, dia akan otomatis mengikuti. Oke, selanjutnya di menu insert picture, ini kita input gambar, misalkan digunakan misalkan gambar logo dan lain sebagainya instansi terkait. Oke, selanjutnya yaitu ini menu selection. Jadi nanti ini digunakan untuk selection beberapa atribut yang kita inginkan, tapi di sini menggunakan semacam query ya. Oke, kemudian ada geoprocessing. Nah, ini adalah analisis tool yang digunakan untuk ngebuffer, clip, intersect, union, merge, dissolve. Nah, nanti ini bisa gua bahas di konten yang lain karena cukup panjang untuk membahas analisis tool ini. Kemudian customize. Di customize ini ada toolbar-toolbar yang sekiranya kita inginkan untuk ditampilkan di jendela ArcGIS. Extension. Sama aja, ini extension yang apa yang akan kita tampilkan. Kemudian setelah customize, oke, Windows ini ada table of content ya, ini table of content. Misalkan kita hapus, kita munculkan lagi juga bisa, atau dibuat auto hide, kita klik lagi, kita pin juga bisa biar enggak auto hide. Kemudian ada katalog, ini adalah art katalog. Jadi di sini fungsinya bisa kita menambahkan folder, kemudian menambahkan data-data yang seperlunya kita akan tampilkan di project kita. Ini adalah art katalog. Kemudian apalagi tadi? Search, image analysis, oke lah, help. Nah, nanti ini kita misalkan mau mencari menu-menu yang sekiranya kita belum mengerti, nanti bisa dicari di help. Nah, kemudian ini ada beberapa tools, table of content sudah, katalog sudah, search. Ini untuk mencari tools yang kita inginkan. Misalkan di sini kita klik all. Sini misalkan kita cari transform. Dia akan muncul transform itu adanya di mana. Oke, ini di menu search. Selanjutnya yaitu Arc Toolbox. Nah, ini toolbox, menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengedit project kita. Nah, contoh ini 3D analysis tool. Kemudian analysis tool itu seperti misalkan di extract ada clip, select, split, table select, kemudian di overlay seperti ini. Jadi sama aja di geoprocessing ya, cuman ini lebih detailnya ada di sini. Kemudian ada cartography tools, kemudian ada macam-macam. Coba kita contoh di data management tool, kita contoh buatkan feature class. Kita buat satu save file yang akan kita gunakan, misalkan create feature class. Nah, di sini feature class lokasinya mau di mana?
misalkan kita taruh di batas provinsi, kita misalkan buat feature class batas kabupaten. Sorry. Ini lokasinya ya, lokasinya. Atau kita buat folder baru boleh. Kita buat folder baru, new SHP misalkan. Nah, oke, kita add feature class locationnya. Kemudian feature class name, misalkan kita kasih nama batas kabupaten. Nah, tipenya apa? Ada polygon, multipoint, ada polyline. Tentunya kalau batas bisa kita gunakan polyline atau polygon. Namun biar bisa mencakup dan bisa untuk file editingnya itu enak, itu kita gunakan polygon. Oke, setnya disable aja. Oke, langsung oke. Oops, salah, kita ulangin lagi. Misalkan di new SHP, kemudian kita buat namanya batas kabupaten, kita pilih, kemudian kita pilih polygon karena batas kabupaten jadi polygon ya, bukan point. Kemudian template feature class, nah kita pakai template ini. Kemudian koordinat sistemnya kita samakan dengan koordinat sistem Indonesianya tadi. Kita pakai geografi koordinat sistem ya. Kemudian kita pilih word WGS 1984. Oke. Jika berhasil maka ada create feature class-nya centang hijau, jika gagal dia akan silang. Nah, ini dia layer batas provinsi yang sudah batas kabupaten yang sudah kita buat tadi. Kemudian jika kita mau mengedit layer tersebut, kita pakai start editing, pilih batas kabupaten. Oke, nah ini tools untuk editingnya. Namun sebelum itu kita klik di create feature-nya, kita klik layernya, baru nanti ini muncul toolsnya. Jadi ini ada tools strike segment, endpoint arc segment, ini trace. Oke, misalkan kita buat, nah ini batas kabupaten misalkan ya. Nah, kita buat delete, atau kita tracing. Kalau ini tracing, misalkan kita mengikuti ini, misalkan kita tracing. Jadi tracing itu mengikuti objek yang ada. Misalkan ini kita ikutin ini, oke lah, seperti ini ya. Misalkan seperti ini batas kabupatennya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lihat. Jadi seperti itu. Jika sudah, di stop editing, di save. Oke, kemudian di sini di menu editor ini ada merge, buffer, union, clips, ada snapping. Snapping itu seperti yang ada sama seperti yang ada di AutoCAD ya. Jadi dia snapping berdasarkan point, kemudian end snapping berdasarkan vertex. Oke, mana lagi yang belum ya? Nah, kalau ini full extend. Nah, untuk full extend itu menampilkan secara keseluruhan. Ini pen, bisa buat untuk geser-geser.
kemudian ini zoom in zoom out. Nah, ini zoom in, ini zoom out, yang barusan zoom out, yang ini zoom in. Oke, apalagi kemudian ini ada identify. Misalkan kita klik di salah satu objek, maka dia akan muncul fieldnya, value FID-nya, fitnya 13, shape-nya itu berbentuk poligon, objek ID-nya nomor 14, provinsinya Kalimantan Tengah. Nah, ini shape length, shape area. Oke, itu informasi ya, informasi yang ada di salah satu objek. Kemudian ini adalah measure, ya itu lengthnya. Oke, kemudian ini find go to XY. Oke, gua rasa cukup ya untuk pengenalan dari software ArcGIS. Mudah-mudahan dari pengenalan ini bisa menjadi dasar kita atau dasar teman-teman sekalian untuk ke tahap selanjutnya, yakni untuk editing data, kemudian layouting, kemudian analisis tool dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.